Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Kaifa halukum ya akhwat? La'alakum bi khair insyaallah. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih bab selanjutnya, bab 5, yaitu adab pada hari Jumat. Saya akan persiapkan bukunya, catat poin-poin yang penting yang terdapat pada penjelasan ustazah. Adab pada hari Jumat. Setiap muslim harus memperhatikan beberapa adab dalam menyambut hari Jumat karena hari ini adalah hari terbaik di antara semua hari dalam seminggu. Demikianlah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itulah setiap muslim diharuskan mengetahui adab-adab dalam menyambut hari Jumat. Adab-adab ini sekaligus merupakan sunnah-sunnah salat Jumat, diantaranya sebagai berikut. Jadi hari Jumat ini kenapa dimuliakan hari Jumat? Karena hari Jumat ini adalah sebaik-baiknya hari, di mana di hari Jumat itu banyak kita dapatkan keberkahan. Salah satunya doa kita terijabah. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa di hari Jumat, insya Allah doanya mustajab, seperti halnya di lain waktu, seperti setelah di antara azan dan iqamah. Dan di hari Jumat juga ada keutamaan itu. Ya, ketika kita berdoa di hari Jumat, doa kita mustajab insyaallah. Jadi bagaimana sikap seorang muslim ketika pada hari Jumat? Dan di sinilah kita mempelajari adab pada hari Jumat. Apa aja adabnya? Di antaranya, 1. Mandi pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil." Jika salah seorang di antara kalian akan pergi untuk sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini untuk laki-laki ya. Ketika seorang ingin sholat Jumat, maka dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang kedua adalah memakai pakaian yang paling bagus ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi untuk sholat Jumat dan memakai pakaiannya yang terbaik serta memakai wangi-wangian jika punya, kemudian dia datang ke masjid dan tidak melangkahi pundak-pundak orang lain, lalu mengerjakan salat sunnah semampunya dan diam ketika imam telah naik mimbar hingga selesai mengerjakan salat Jumat, maka semua itu menjadi kafarah bagi dosa antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Rasulullah SAW sering bersabda, apa yang beliau katakan, barang siapa yang mandi untuk sholat Jumat, sebelum sholat Jumat dia mandi dan memakai pakaian terbaik yang dia miliki dan memakai wangi-wangian apabila dia punya atau minyak wangi, kemudian dia datang ke masjid dan tidak melangkahi pundak-pundak orang lain. Jadi lalu mengerjakan salat sunnah semampunya dan dia diam ketika imam naik mimbar hingga mengerjakan salat Jumat, maka menjadi penghapus dosa baginya antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Insyaallah ya. Jadi ketika salat Jumat itu tidak disyariatkan untuk berbicara soal duniawi. Nah, jadi sebaiknya dia mendengarkan khutbah dari imam, dari khatib ya. Oke. Yang ketiga adalah memakai wangi-wangian untuk sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wasiwakun wa yamassu minat tibi ma qadara alaihi." Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik juga
juga bersiwak dan memakai wangian semampunya. Jadi ini mandi pada hari Jumat itu adalah wajib, dan sikat gigi dan memakai wangi-wangian semampunya. Ya, jangan sampai yang kita pakai itu mengganggu orang di samping kita. Jadi ala kadarnya saja. Selanjutnya, yang keempat adalah memakai minyak rambut sebelum berangkat sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mandi pada hari Jumat dan menyucikan diri semampunya, lalu memakai minyak rambut dan wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan tidak sampai memisahkan dua orang yang duduk bersebelahan di dalam masjid, lalu dia sholat sunnah semampunya dan diam untuk mendengarkan khutbah, niscaya dosa antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya akan diampuni. Jadi di sini memakai minyak rambut itu sama halnya dengan memakai wangi-wangian ya. Jadi di sini dianjurkan memakai minyak rambut dan wangi-wangian. Ini untuk laki-laki ya. Kita masih cerita untuk laki-laki. Apabila seorang mandi pada hari Jumat, mencucikan dirinya semampunya, terus memakai minyak rambut dan wangi-wangian yang ada di rumahnya, lalu dia pergi ke masjid dan tidak sampai memisahkan dua orang yang sedang duduk bersebelahan. Ini adalah sebagian dari adab seorang muslim. Ya, tidak boleh seorang muslim itu memisahkan dua orang ketika duduk. Jadi contohnya si A dan si B lagi duduk berbarengan. Datang si C tiba-tiba duduk di tengah-tengah antara mereka berdua. Ini tidak dianjurkan seorang muslim. Ini adalah salah satu dari adab. Ya, ini salah satu dari adab sesama manusia. Ya, ini tidak boleh ya. Kita kan sering kadang bercanda seperti itu kan. Tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, lalu dia sholat sunnah semampunya dan dia untuk mendengar khutbah, niscaya dosanya antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya diampuni. Insyaallah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya 5. Banyak membaca salawat kepada Rasulullah pada hari Jumat. Ini juga berlaku untuk perempuan. Pada hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW baik pada siang maupun malam. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat karena sesungguhnya salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada siang dan malam hari Jumat. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Baihaqi. Jadi di hari Jumat itu perempuan ataupun laki-laki itu disunahkan untuk perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu adalah salah satu salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak salawat ketika di hari Jumat. Apa ganjarannya? Ketika kita bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada yang bersalawat kepada Nabi itu berapa kali? 10 kali. Masya Allah ya, dilipat gandakan 10 kali. Dan yang keenam adalah bersegera menuju ke tempat pelaksanaan salat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub lalu pergi ke masjid pada saat yang pertama seakan-akan dia bersedekah seekor unta. Barang siapa berangkat pada saat yang kedua seakan-akan dia bersedekah seekor sapi. Barang siapa berangkat pada saat yang ketiga seakan-akan dia bersedekah seekor domba bertanduk. Barang siapa berangkat pada saat yang keempat seakan-akan dia bersedekah seekor ayam. Barang siapa berangkat pada saat yang kelima seakan-akan dia bersedekah seekor butir. Jika imam telah naik mimbar, maka malaikat pun bergegas untuk mendengarkan zikir atau khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang pergi lebih cepat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka ganjarannya pun lebih besar. Ya, lebih besar. Apa ganjaran paling besar? Seakan-akan dia bersedekah seekor unta. Masya Allah ya.
ekor unta. Selanjutnya adalah berjalan kaki untuk salat Jumat. Berjalan kaki untuk salat Jumat adalah sebagian dari adab pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkeramas dan mandi untuk salat Jumat lalu bersegera berangkat dan bergegas ke masjid dengan berjalan kaki tanpa menaiki kendaraan, lantas mengambil tempat di dekat imam dan mendengarkannya serta tidak berbuat sia-sia, maka tiap langkahnya akan dibalas dengan pahala puasa dan qiyamul lail selama setahun. Jadi ketika sholat Jumat, apabila tempat pelaksanaannya itu lebih dekat, maka lebih baik untuk berjalan kaki. Bukan tidak boleh memakai kendaraan, akan tetapi ketika berjalan kaki dan sampai di masjid tidak berbuat sia-sia. Contohnya berbicara tentang hal duniawi seperti itu, apalagi ghibah. Maka dia setiap langkahnya akan dihitung pahala dan dengan pahala puasa dan qiyamul lail selama setahun. Ya, ini pahala-pahala yang makbul dan diterima Allah. Masya Allah ya, gede sekali ya. Selanjutnya yang ke-8 adalah tidak melangkahi pundak orang lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Jadi ada ketika orang berjalan melewati orangnya lagi duduk, terus yang melewati itu sampai melangkahi pundak orang lain. Ini tidak dianjurkan ya. Ini tidak boleh. Ini adalah bagian adab-adab dengan sesama manusia. Ketika berjalan tidak boleh melangkahi pundak orang lain yang sedang duduk. Jadi ketika jalan minta permisi, selanjutnya jalan dengan sopan. Jangan sampai langkah kita terlalu besar sampai melangkahi pundak orang lain. Ini tidak boleh, tidak dianjurkan sekali. Selanjutnya, tidak memisahkan tempat duduk dua orang yang terlebih dahulu masuk masjid. Rasulullah bersabda, barang siapa mandi Jumat dan bersuci semampunya lalu memakai minyak rambut atau wangian, kemudian pergi ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang yang duduk bersebelahan, setelah itu mengerjakan salat sunnah semampunya hingga apabila khatib telah naik mimbar, dia pun diam untuk mendengarkan, niscaya dosanya antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya akan diampuni. Ini sudah jelaskan tadi ya di awal. Tidak memisahkan tempat duduk dua orang yang terlebih dahulu masuk masjid. Ya, misalnya A dan B sedang duduk. Duluan A dan B duduk bersebelahan dan datang C memisahkan mereka berdua, duduk di tengah-tengah mereka. Ini tidak dibolehkan ya. Ini sebagaimana adab. Ini berlaku di mana saja, di kelas, di tempat umum. Ini tidak boleh meskipun bercanda. Ini adalah adab. Ya, sering kita jumpai ya. Ini tidak boleh. Selanjutnya, tidak langsung duduk hingga mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat meskipun imam tengah berkhutbah. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat ketika imam tengah berkhutbah, maka hendaklah dia tetap mengerjakan salat sunnah 2 rakaat dengan ringan. Sunnah 2 rakaat disebut adalah salat tahiyatul masjid. Ya, jadi tidak langsung duduk, tapi melakukan salat tahiyatul masjid. Beda halnya kalau imam sudah mulai sholat Jumat, maka tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau misalnya imamnya masih berkhutbah, maka harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang 11, memperbanyak doa pada hari Jumat. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang apabila seorang muslim berdoa memohon kebaikan kepada Allah pada waktu tersebut, niscaya dia akan mengabulkan doanya tersebut. Dan para ulama mengabarkan bahwa doa waktu yang mustajab itu ketika setelah sholat asar. Ya, ketika sholat asar itu adalah waktu mustajab. Jadi ini ada perbedaan ulama ya. Tetapi sebagian besar ulama mengatakan setelah sholat asar adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kebaikan. Ini berdoa memohon kebaikan, bukan kejahatan untuk orang lain ya. Ini memohon kebaikan, jadi kalian perbanyaklah berdoa ketika hari Jumat agar doa-doa kalian pun terkabul insyaallah.
Selanjutnya yang 12, mendengarkan khutbah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbicara ketika imam tengah berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sedangkan orang yang berkata kepada sesama jemaah, dengarkanlah khutbah, maka tidak ada salat Jumat baginya. Jadi, ketika orang berbicara ketika imam berkhutbah, maka dia seakan-akan seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ya, tidak ada gunanya ya kalau kita bilang di sini ketika diumpamakan keledai membawa kitab-kitab yang tebal. Si keledai ini tidak bisa membaca meskipun dia membawa kitab-kitab yang tebal, hanya membawa. Ya, jadi ini ada perumpamaan bagi orang yang berbicara ketika imam berkhutbah. Dan sedangkan orang yang berkata kepada sesama jamaah, dengarkanlah khutbah, maka dia tidak ada salat Jumat baginya. Maka di sini dianjurkan untuk diam ketika imam sedang berkhutbah. Ya, diam. Lanjut, menghadapkan wajah ke arah imam yang sedang berkhutbah Jumat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud yang bercerita, jika Rasulullah sudah berdiri tegak di atas mimbar, kami pun menghadap wajah-wajah kami ke arah beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi ketika ada sebagian yang ketika sholat Jumat itu tidur, itu ya tidak dianjurkan. Adabnya ketika imam berkhutbah, maka kita harus memandang wajah imam yang sedang berkhutbah, seperti yang sahabat Rasulullah SAW lakukan kepada Rasulullah yang ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah di depan mereka. Selanjutnya ke-14, bersiap sebelum menunaikan salat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa alayya ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Jangan sampai ketika sholat yang di samping kita merasa terganggu dengan bau yang tidak menyenangkan ya. Jadi di sini Rasulullah menganjurkan untuk siwak atau gosok gigi ya. Kalau siwak itu adalah pakai akar pohon siwak namanya. Kalau kita sikat gigi, jadi ketika mau sholat dianjurkan untuk sikat gigi terlebih dahulu agar tidak mengganggu orang lain yang sholat di sebelah kita, terganggu akan bau yang tidak menyenangkan. Yang terakhir, mengerjakan salat sunnah 4 rakaat setelah salat Jumat. Jika Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian selesai mengerjakan salat Jumat, hendaklah dia mengerjakan salat sunnah 4 rakaat setelahnya. Jadi ini adalah adab dan sunnah Rasulullah SAW. Jika setelah salat Jumat, maka hendaklah dia mengerjakan salat sunnah 4 rakaat. Kesimpulan, setiap muslim harus mengetahui beberapa adab dalam menyambut hari Jumat dengan harapan mendapatkan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah pada hari yang mulia tersebut. Jadi berapa banyak adab-adab yang kita pelajari hari ini adalah totalnya ada 15. Ya. Semoga bisa diamalkan pada hari Jumat berikutnya ya. Naktafi biasa. Kalau ada pertanyaan mohon segera ditanyakan. Naktafi bidua kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.